Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Febrian dengan NIM 22503611127 kelas C Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama itu fonologi. Fonologi biasa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata ataupun alat ucap manusia. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional dengan objek kajian yang pertama, bunyi bahasa yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Fonetik mengkaji bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan, cara produksi bunyi, tempat produksi bunyi, dan sifat bentuk fisik bunyi. Sedangkan fonemik mengkaji tentang sistem bunyi bahasa yang menitik beratkan pembahasan pada bentuk yang berkaitan dengan bunyi yang membedakan makna bahasa. Contoh dari fonologi yaitu kata pedal. Kata pegal ini bisa membedakannya yaitu G serta D dari kata pedal. Kemudian yaitu ada morfologi. Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata, struktur kata, perubahan kata, klasifikasi kata, serta hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lainnya untuk membentuk sebuah kata. Artinya, morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk dan proses pembentukan kata. Ruang lingkup kajian morfologi itu ada 5. Yang pertama yaitu ada morf atau morfem. Morfem adalah satuan morfologi yang terbentuk dari kombinasi fonem bunyi yang mengandung makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil atau satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Kemudian yang kedua ada root. Root ini digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya root ini merupakan bentuk dasar setelah proses afiksasinya dihilangkan. Kemudian yang ketiga ada stem. Stem adalah bagian bentuk kata yang tersisa apabila semua afiksasi dihilangkan. Kemudian yang keempat ada alomorf. Alomorf adalah perubahan bentuk sebagai sebuah proses morfologi sehingga menghasilkan variasi dari anggota morfem yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Berikut ada beberapa kelas kata. Yang pertama yaitu kata benda atau nominal, kemudian kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektif, kata ganti atau pronominal, kemudian ada kata depan atau proposisi, ada kata keterangan adverbial, kemudian ada kata hubung atau konjungsi, dan yang terakhir ada interaksi. Contoh dari morfologi sendiri yaitu misalnya kata duduk. Kata duduk itu bisa jadi diduduki atau didudukan. Kemudian yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Indonesia yang pengertiannya yaitu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antara unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis ini mempunyai peran atau fungsi yaitu antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis dari sintaksis sendiri yang pada umumnya seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir yaitu keterangan. Ruang lingkup dari sintaksis sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu frasa. Frasa adalah gabungan dan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau kesatuan yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang masing-masing mempertahankan makna dasar kata. Sementara gabungan itu menghasilkan suatu relasi tertentu. Kemudian yang kedua ada klausa. Klausa merupakan unsur kebahasaan yang berada pada tataran lebih kecil daripada kalimat dan berada pada tataran lebih besar daripada frasa. Dalam bahasa Indonesia, unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh atau satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yaitu berupa klausa atau susunan klausa yang membentuk sebuah kesatuan ujaran yang bermakna. Kemudian ada contoh dari sintaksis sendiri yaitu mahasiswa jenis sebagai subjek dan sedang belajar sebagai predikat di kelas sebagai objek. Yang terakhir itu ada semantik. Semantik yaitu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti yang terkandung di dalam bahasa, kode ataupun jenis lain dari representasi. Semantik biasanya juga membahas tentang pembentukan simbol, kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis, serta penggunaan simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Unsur-unsur semantik dikembangkan menjadi sebuah teori
yang dinamakan semiotik. Semiotik ini mempunyai 3 aspek yang sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa, dari aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatis. Contoh dari semantik ini yaitu buah tangan. Buah tangan itu bisa diartikan sebagai oleh-oleh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.